adik-adik, bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat-sehat semua ya. Pada pembelajaran hari ini, kita akan membahas mengenai materi bangun ruang sisi datar. Berikut alur pembelajaran yang akan kita bahas pada materi kali ini. Yang pertama, pengertian dari bangun ruang sisi datar. Yang kedua, pengertian dari kubus, balok, prisma, dan limas. Yang ketiga, menentukan luas permukaan. Dan yang terakhir, menentukan volume. Sebelumnya, apakah adik-adik semua tahu apa sih bangun ruang sisi datar itu? Dalam kehidupan sehari-hari, penerapan konsep bangun ruang sisi datar sering kita temui untuk mencari luas permukaan tempat tisu atau juga bisa mencari volume air yang terisi di dalam kolam berenang dan masih banyak lagi. Untuk lebih jelasnya, yuk kita sama-sama lihat penjelasan berikut ini. Bangun ruang sisi datar adalah bangun ruang yang sisinya berbentuk datar atau tidak melengkung. Contohnya, kubus, balok, prisma, dan limas. Selanjutnya, untuk memperjelas pemahaman kita, berikut adalah penjelasan dari bangun ruang sisi datar. Yang pertama, kubus. Kubus adalah sebuah bangun ruang yang semua sisinya berbentuk persegi dan semua rusuknya sama panjang. Bangun ruang seperti ini dinamakan kubus. Kemudian yang kedua ada balok. Balok adalah bangun ruang yang memiliki 3 pasang sisi berhadapan yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama panjang, di mana setiap sisinya berbentuk sama panjang. Yang ketiga ada limas. Limas adalah bangun ruang dengan alas berbentuk segi banyak. Ada banyak penamaannya tergantung dari bentuk alasnya. Yang terakhir ada prisma. Prisma merupakan suatu bangun datar 3 dimensi, di mana alas dan juga tutupnya kongruen, serta sejajar berbentuk segi N. Sisi-sisi tegak dalam prisma memiliki beberapa bentuk. Nah, selanjutnya, yuk kita bahas satu persatu dari bangun ruang sisi datar itu. Kita mulai dari kubus ya. Jadi, kubus memiliki bagian-bagian seperti berikut. Yang pertama, rusuk kubus. Yang kedua, titik sudut. Yang ketiga, sisi kubus. Yang keempat, diagonal sisi. Yang kelima, diagonal ruang. Yang keenam, luas permukaan kubus. Dan yang terakhir, volume kubus. Luas permukaan kubus dapat kita cari dengan rumus seperti tampak pada layar. Luas permukaan sama dengan 6 kali sisi pangkat 2. Nah, selanjutnya, setelah kita mengetahui luas permukaan dari kubus, berikut cara mencari untuk volume kubus. Volume sama dengan sisi kali sisi kali sisi. Sekarang, yuk kita perhatikan bagaimana untuk mencari luas permukaan dari balok. Luas permukaan balok sama dengan 2 kali dalam kurung panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Nah, kalau mencari volume balok, caranya seperti ini adik-adik. Volume balok sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Luas permukaan prisma merupakan jumlah luas semua sisi prisma. Rumusnya adalah luas sama dengan 2 kali luas alas dikali dalam kurung keliling ditambah tinggi. Jika mencari volume prisma seperti ini adik-adik, rumus volume prisma sama dengan luas alas dikali tinggi. Yang terakhir, kalau kita mau mencari luas permukaan limas seperti apa, yuk sama-sama kita simak berikut ini. Luas permukaan limas sama dengan jumlah luas alas ditambah jumlah luas sisi tegak. Dan untuk mencari volume
Timas adalah seperti berikut. Volume 5 sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Setelah kita memahami tentang bentuk-bentuk bangun ruang sisi datar, yuk adik-adik kita sama-sama belajar mengaplikasikan di kehidupan sehari-hari tentang bangun ruang sisi datar di bawah ini. Sebuah kolam renang berbentuk kubus memiliki kedalaman sisi 150 cm. Hitunglah jumlah air yang bisa ditampung maksimal kolam renang tersebut. Maka, rumusnya adik-adik itu menggunakan volume dari kubus karena sisi kolam tersebut memiliki sisi-sisi yang sama panjang. Volume kubus sama dengan sisi kali sisi kali sisi. Maka, volume kolam tersebut adalah 150 cm dikali 150 cm dikali 150 cm sama dengan 3.375.000 cm3. Maka volume maksimal kolam tersebut adalah 3.375.000 cm3. Kesimpulan dari yang sudah kita pelajari bahwa bangun ruang sisi datar adalah bangun ruang yang sisinya berbentuk datar atau tidak melengkung. Sebuah bangun ruang sebanyak apapun sisinya, jika semuanya berbentuk datar, maka ia disebut dengan bangun ruang sisi datar. Nah, itu tadi penjelasan singkat mengenai materi bangun ruang sisi datar kali ini. Apakah adik-adik semua sudah paham? Semoga semua sudah paham ya. Kalau sudah, kakak pamit undur diri ya. Sekian dan terima kasih. Dadah.